Hei, Aga Kareba Kaceps di sini. Selamat menjadi saksi. Cerita dimulai dengan melihat gadis cantik ambisius bernama Kia sedang dalam perjalanan pesawat. Tak berselang lama, tepat di sampingnya, Kia heran melihat ada seorang pria nangis terseduh-seduh, entah kenapa ya. Merasa khawatir juga, Kia sempat menepuknya lalu bertanya, "Hei, apa kau baik-baik saja?" Si pria itu malah tambah ngegas nangisnya seperti habis dicubit sesuatu. Kabir. Kia. Pertemuan mereka tidak sesingkat yang kita kira. Bahkan sekarang, Kabir dan Kia itu melanjutkan perkenalannya di salah satu bar setelah pesawat mereka mendarat di kota Delhi, India. Dalam hal ini dari keduanya pasti ada ketertarikan masing-masing, lebih-lebih pada yang perempuannya. Tuh, lihat saja tatapan-tatapan dan raut wajahnya Kia. Apalagi sudah kita sampaikan di awal jika si Kia ini adalah gadis ambisius. Sedikit kuberitahu, Kia ini bekerja di salah satu perusahaan, telah terdorong dan termotivasi untuk sukses dalam karir dan dunia bisnis. Sedang Kabir adalah pria santai, pria sederhana, sangat anti dengan kehidupan hedonism. Nah, buat dari pertemuan mereka di pesawat semakin panjang akarnya. Bahkan sekarang Kia dan Kabir sudah saling bertukar nomor. Kia kembali mengajak Kabir ketemu sebentar malam sehabis ngantor. Kata Kabir, "Ya boleh-boleh saja, saya orangnya tidak sibuk-sibuk amat." Di malam hari ketemulah mereka di bar yang sama. Kabir datang lebih dulu, di mana saat ini sepertinya ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Kia, si gadis ambisius cantik ini. जैसी काली धरिस बगैर खाने लंबे पेपर से बने हो, कौन जैसी नुकीली नाम. Baru saja Kia duduk, Kabir sudah memberinya gombalan maut. Entah si Kabir ini memang sudah mulai kagum atau hanya sekedar iseng saja, sampai-sampai Kia agak salting dibuatnya. Dari pertemuan ini pula mereka berdua saling mempertanyakan latar belakang masing-masing. Kia berkata, "Saya telah bekerja di salah satu perusahaan bisnis sesuai dengan cita-cita besar saya, yaitu ingin jadi seorang wanita yang tidak hanya mengurusi urusan dapur saja, tapi ingin menunjukkan pada dunia bahwa perempuan juga bisa multifungsi." Kabir merespon itu semua malah pelangak-pelongo, sebab menganggap jika itu hanya perbudakan dari kaum elit. Engkau bekerja siang malam mendapatkan uang sebanyak-banyaknya hingga mereka menjadi buta, bahkan tidak bisa menyadari jika impian mereka sudah lama terwujud. Bukannya mereka menikmati hasil jerih payahnya, namun mereka justru terus ingin maju seperti zombie. Itulah sedikit gambaran tentang ideologi Kabir itu. Makanya ia memilih hidup slow, santai, tanpa beban, serta menikmati apa yang ada sekarang. Orangnya sangat tidak ambisius, berbanding terbalik dengan Kia. Menurut Kia, semua yang diucapkan Kabir itu hanya omong kosong. Kia baru melihat ada seorang pria menghindari kerja keras seumur hidupnya. Bahkan kata Kia, ia sama sekali tak pernah mendengar filosofi sampah semacam itu dalam hidupnya. Tapi begitulah faktanya, Kabir memang seperti itu orangnya, hingga Kabir di sini mulai emosi melihat wanita yang ada di hadapannya karena terlalu memandang sepele keputusan hidup orang lain. Kini akhirnya Kia menyesali perkataannya yang tak terfilter itu. Setiap hari, setiap malam Kia menghubungi Kabir untuk meminta maaf, namun tak digubris-gubris. Dan karena mungkin Kabir sudah capek ditelepon terus, ia pun mengangkatnya lalu mengajak Kia ketemu. Ketemulah mereka. Kia telah minta maaf atas ucapan-ucapannya itu. Kia berkata, "Meski aku ini terlihat agak kasar, namun masih punya sisi lembut." Kata Kabir, "Di dadamu tidak ada lunak-lunaknya, yang ada hanya batu." Bahkan Kabir mengatai Kia, "Jika kau ini hanya robot perusahaan sebenarnya." Sambil bersenda gurau, Kabir mengajar Kia menaiki kendaraan sederhananya. Kabir juga bertanya, "Apa kau masih single?" Kata Kia, "Ya, semuanya hanya datang dan pergi, semuanya pengecut. Mereka tidak mau dengan wanita yang lebih ambisius darinya." Dari sini Kabir hanya jadi pendengar yang baik, seakan-akan memposisikan dirinya jika ia siap dari apapun kehidupan Kia, termasuk ambisinya dalam karir. Nah, dari pertemuan singkat ini pula, dari teman lalu perlahan mereka berdua sepertinya sudah saling jatuh hati.
मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती। तो मैं कौन सा करता? प्यार नहीं करता, बॉडी कांप रही है। Terjadi begitu cepat, namun satu hal yang pasti, selain Kia ini memang jatuh hati dengan Kabir, pasti ada alasan lain di baliknya kenapa ia mau dekat dengan Kabir. Bahkan sekarang Kia sudah membawa Kabir ke apartemennya, memperkenalkan Kabir ke emaknya. Mungkin Kia di sini menyadari bahwa preferensi Kabir untuk tinggal di rumah sangat cocok dengan keinginannya untuk naik tangga perusahaan, hingga hal yang tak paling disangka-sangka dari Kia di sini, ia memberitahu emaknya jika pria yang ada di hadapan ibu sekarang mau menikahiku. Kaget ibunya Kia dan saya kira Kabir mengelak, ternyata tidak. Pada saat ibu Kia bertanya, "Apa benar kau ingin menikahi putriku?" Dengan lantang Kabir berkata, "Ya, saya sangat ingin." Gembiralah emaknya si Kia, sebab ia memang sudah capek melihat putrinya sendiri. Kita tidak melihat babenya Kia di sini sebab beliau sudah lama mendahului. Beberapa hari telah berlalu, ternyata kata pernikahan itu bukan hanya sekedar lelucon semata. Hari ini Kia dan Kabir telah sah jadi suami istri. Ibu Kia jadi saksi pernikahan mereka, sementara orang tua Kabir entah kemana. Dan karena sudah sah, tidur seranjang itu pasti. Pagi ini Kabir bangun lebih dulu. Ia bangun merapikan ruang tamu. Ia ke pasar membeli bahan-bahan dapur, di mana seharusnya pekerjaan ini untuk seorang perempuan. Namun mau bagaimana, Kia harus pagi-pagi ngantornya. Tapi tidak apa-apa juga, sebab dari awal mereka sudah mempertimbangkan jika keluarga mereka pasti akan seperti ini nantinya. Si Kabir lah yang jadi ibu rumah tangga, sedang Kia jadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dan mungkin inilah juga salah satu alasan Kia kenapa ia mau nikah dengan si Kabir, agar supaya ia bisa lebih fokus ke karirnya, sebab perusahaan rumah sudah ada yang menangani, yakni Kabir suaminya sendiri. Hidup sepasang suami istri tidak hanya tentang pekerjaan toh, kebutuhan biologis juga harus terpenuhi. Berperanglah mereka, tabrak-tabrak masuk dari balik selimut. Di kantor, Kia banyak mendapat selamat dari rekan-rekan kerjanya sebagai pengantin baru, sementara Kabir di sana pasti sudah sibuk mengurus urusan rumah. Di pagi hari, Kabir mempersiapkan sarapan, begitupun di malam hari. Tak mungkin emaknya Kia mengurus semua itu sebab ia juga sibuk dengan pekerjaannya. Dalam hal ini, Kia benar-benar merasa sangat terbantu atas hadirnya Kabir dalam hidupnya. Laki-laki yang rela mengambil pekerjaan rumah demi kelancaran karir sang istri. Sampai di suatu malam, Kabir bertanya ke Kia, "Bagaimana engkau memberitahu aku ke teman-teman kantormu?" Kia berkata, "Jika saya memberitahu mereka jika suamiku adalah orang hebat, ia bekerja di rumah sebagai seorang penulis." Dari sinilah Kabir merasa agak kini karena Kia tidak bicara yang sebenarnya, seakan-akan Kia malu mengakui suaminya Kabir jika ia hanyalah seorang pengangguran. Do I embarrass you? सबके लिए हमारा ये ट्रिप समझना, लोगों को समझाना, such a pain. I'm really sorry. Kini beberapa hari telah berlalu, Kia sedang ada program kerja di Dubai. Kabir menemani istrinya ke sana pula. Di momen ini Kabir juga sudah saling kenal dengan teman-teman kantornya Kia. Pula di momen ini Kabir merasa jadi orang asing di tengah-tengah kesibukan istrinya. Seakan-akan Kabir datang sebagai pembantu atau asisten Kia. Tuh, lihat saja si Kia di sana sibuk ngobrol dengan agen bisnisnya, sementara Kabir di belakang telah dicampakkan. Nah, daripada tinggal kayak orang bego di sini, Kabir memilih kembali ke kamar menunggu istrinya pulang. Hi baby. Why so late? Sorry, कल हमारी कंपनी का ग्लोबल मार्केटिंग, very interesting chap, huh? Sleep with him. अमेरिका पोस्टिंग मिल जाएगी. Dari sinilah perselisihan di antara mereka perlahan mulai kelihatan. Ketika sudah balik ke India di saat Kia telah berangkat kerja, pagi ini Kabir didatangi pemilik apartemen, Pak Budiman. Maksud Pak Budiman kemari karena ada kondisi mendesak, yaitu sewa apartemen Kia bermasalah. Bingunglah si Kabir, kedepannya ya dengan Kia harus tinggal di mana. Jika hanya terus mengandalkan gaji Kia untuk sewa apartemen, seluruh gajinya akan habis untuk angsuran bulanan, lebih-lebih pada gaji ibunya. Dari sinilah Kabir merasa tidak enak sebagai seorang suami sebab sama sekali tidak bisa membantu dari segi ekonomi.
ये पैसे चाहिए लड़ने की रेस में फंस जाऊंगा रोबो बंद करूं कि नहीं करूं। Seperti yang kita tahu bersama, kehidupan berumah tangga pasti ada-ada aja cobaannya, tidak selancar apa yang dipikirkan Kia sebelumnya. Dalam situasi ini Kabir terpaksa cari kerja sampingan untuk membantu ekonomi keluarga. Berbagai macam pekerjaan Kabir lakukan, mulai dari pelatih yoga, kerja di kafe, dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit upaya kumpulkan, belum lagi Kia tambah stres sebab tamu bulanannya tidak datang-datang. Cepat-cepat ia menyuruh Kabir untuk mencari tes kehamilan karena si Kia ini sangat takut punya keturunan. Menurutnya itu bisa menghambat jalan karirnya. Intinya yang ada pada Kia ini hanya karir dan karir. Kabir biarlah yang mengurusi semua urusan rumah. Syukur-syukur hasilnya negatif, karena kalau positif pasti si Kabir lah yang kena imbasnya. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, kini di kantor Kia benar-benar sudah mati-matian kerja siang dan malam untuk kenaikan omset perusahaan. Atas sumbangsi dan ide-ide pemikiran Kia, perusahaan mendapat terobosan baru hingga sahamnya mulai naik drastis. Atas semangat dan kerja keras Kia pula, itu sekarang ia telah berhasil mendapat promosi menjadi wakil direktur pemasaran. Kebahagiaan Kabir tak terbendung pastinya mendengar kabar baik itu dari sang istri. Biar dirinya lah yang berperang di rumah, yang jelas ambisi Kia lahan perlahan mulai tercapai. Nah, bagi Sainer, Kabir ini sangat luar biasa orangnya. Tidak pantas jika Kia malu mengakuinya. Tuh lihat saja si Kabir, ia melipat semua pakaian Kia setia menunggu Kia pulang kerja. Saat Kia sudah pulang, ia menyambutnya dengan baik, memperlakukan Kia sebagai seorang ratu, mendukung Kia dari belakang, sampai akhirnya Kia benar-benar telah berhasil dalam dunia bisnis. Ia sudah mendapat penghargaan bergengsi sebagai wanita yang berhasil dalam dunia bisnis di usia muda. Dari kesendiriannya di sana, Kabir hanya menyaksikan sang istri melalui layar kaca. Sampai di suatu hari Kia segera diwawancarai tentang kesuksesannya. Selama wawancara ini berlangsung, Kia menyebutkan pernikahannya yang tak biasa serta peran suaminya dalam rumah tangga, di mana sang suamilah yang sibuk menangani urusan rumah tangga hari-hari, sementara Kia pencari nafkah utama sampai akhirnya bisa duduk di sini sebagai pembicara. Setelah Kia menceritakan itu, si pewawancara jadi terkesan dan meminta pertemuan dengan Kabir. Kata Kia, baiklah nanti saya sampaikan ke beliau untuk menghadiri pertemuannya, apalagi wawancara itu pasti akan menambah publisitas si Kia kan. Esok harinya diwawancarailah si Kabir. Saat ditanyai, Kabir menjelaskan bahwa tidak masalah jika perempuan mengambil peran laki-laki dan laki-laki mengambil peran perempuan, meski tidak konvensional, tapi selama itu tidak mencederai keharmonisan rumah tangga maka itu sah-sah saja, kata Kabir. Wawancara diterima dengan sangat baik sampai-sampai seluruh teman kantor Kia terkesima melihat hasil wawancara Kabir yang telah tersebar di sosial media. I wish more of our men were like him. Husband's a very progressive man. Your husband's trending, man. ओवरनाइट स्टार बन गया। Atas wawancara singkat itu pula banyak dari mereka yang terkesan hingga Kabir sekarang kembali diminta untuk mengadakan lebih banyak seminar dan pidato tentang kesetaraan gender serta pernikahan modern. Begitu cepat nama Kabir melambung tinggi dan membuat banyak orang termotivasi darinya. Bahkan emak-emak sudah pada ngefans dengan si Kabir, laki-laki pengangguran yang sebenarnya multifungsi. Jadwal sibuk Kabir ini mulai menyebabkan ketegangan dari pernikahan mereka. Sekarang kepopuleran Kabir jauh melebihi Kia. Tuh lihat saja followers Kabir di Facebook naik drastis, sementara Kia madodong, hingga akhirnya ini semua menyebabkan Kia menjadi cemburu pada suaminya sendiri. तो अपनी नई लाइफ बहुत एंजॉय कर रहा है ना। Sulit memang memahami seorang wanita. Kabir jadi heran kenapa ia malah jadi dibenci, padahal awalnya si Kia sendirilah yang menyuruhnya untuk wawancara. Pedih sekali perasaan Kabir dikata-katai jika dirinya hanya menggunakan hubungan mereka untuk mendapat pengakuan dan publisitas. Bahkan Kia meminta Kabir untuk berhenti membuat penampilan publik.
Setiap hari ketegangan demi ketegangan terjadi pada mereka berdua. Kadangkala Kabir pergi mengasingkan diri di tempat sepi. Ia tak pernah menyangka jika ujung-ujungnya Kia akan bersikap seperti itu padanya demi popularitas. Padahal ini semua terjadi pada Kabir secara tak terduga sekali. Namanya bisa naik dengan cepat. Yang Kabir lakukan hanyalah sebuah keikhlasan untuk sang istri tercinta, namun malah sakit sendiri, terluka sendiri. Yang lebih mengacaukan situasi itu ketika ibu Kia jatuh sakit, Kia tambah menjadi mengira Kabir tidak mengurus ibu mertuanya, malah sibuk sana-sini menghadiri undangan. क्यों आया मुंबई से वापस? Bloody fraud man. ये sudden famous होने का ट्रिप और दुनिया को दिखा रहा है कि तू कितना टीवी पे आ गया. You used me. Shit. It was plot. Why? ये सब bit by bit plot किया. Brilliant game, brilliant bloody game. Pedih sekali kata-kata Kia ini, bulu pantat saya bergetar melihatnya seperti itu ke Kabir. Ia malah menuduh Kabir sebagai penipu terhebat abad ini, memanfaatkan hubungan mereka demi keuntungan sepihak, padahal kenyataannya tidak sama sekali. माँ है, मेरा घर है, संभालूंगी. Kabir merasa sudah diusir secara halus oleh istrinya sendiri. Sekarang ia sudah mengemas seluruh barang-barangnya untuk pergi membuang diri sejauh-jauhnya. Di belakang Kia baru sadar jika Kabir sudah benar-benar pergi pada saat melihat pesan pemberitahuan kartu kredit digunakan untuk penerbangan. Hingga tak terasa kita telah berada di penghujung kisah. क्या? कबीर कहाँ? I felt jealous of him. तू ऐसी ही है, हम सब ऐसे ही हैं. Kabir Bansal is traveling on any. I was just missing my husband. Ma'am, can you get this lady a husband, please? मिल गया. शांति. क्या ओवर? तेरा. करके बैश करके तेरी बॉडी चॉप कर. मैं भी तो देखूं. Kabir adalah manusia pemaaf. Hidupnya telah dipenuhi dengan cinta, bukan ketenaran eksistensi dan popularitas. Kini telah usai. Adapun hal yang bisa kita petik dari kisah Kabir dan Kia, tulis di kolom komentar ya. Selamat bersua di video selanjutnya, ner. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby.